Halo Sobat Tambah Saya Tambah Kaya, baik lagi di YouTube channel saya. Nah, hari ini konsepnya agak nyantai ya teman-teman, karena saya cuma pengen jawab Q&A dari teman-teman semua. Karena ini pertanyaan yang paling banyak dan paling sering ditanyakan oleh teman-teman investor. Nah, apa itu pertanyaannya ya? Ini cuma satu aja nih, yang saya paling sering terima gitu. Nah, pertanyaan adalah, Bang, gimana kalau ketika kita punya saham nih, ketika kita beli saham, kan sahamnya naik nih. Ya, kenapa kita nggak jual dulu nih? Terus ketika turun, kita beli lagi. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, kenapa menarik? Karena ketika orang beli sahamnya, ketika sahamnya naik, pasti dia mau melakukan selling. Dia mau take profit di saham tersebut. Terus ketika turun, ya kalau tahu turunnya, kenapa kita nggak beli lagi gitu? Jadi kita bisa untung dari atas ketika ada naik, terus kita bisa beli lagi pas turun, kan lumayan gitu. Jadi bisa tektokan terus gitu. Nah, masalahnya ya teman-teman, ini juga dari pengalaman saya nih. Jadi teman-teman boleh koreksi saya jika saya salah gitu ya. Masalahnya tidak semudah itu pas kita praktek teman-teman. Ya, kenapa? Karena jurus di investor ya, di investasi gitu ya. Sebenarnya tidak ada analisa yang 100% kayak pasti benar gitu. 100% kayak ini pasti naik, ini pasti turun. Sebenarnya itu semua kan adalah masih berdasarkan analisa, berita, rumor, informasi yang kita cerna sehingga menimbulkan satu keputusan bahwa wah ini akan naik dan ini akan turun. Jadi menurut saya itu tidak mudah teman-teman yang seperti kita ngomongkan. Jadi judulnya kali ini atau thumbnailnya adalah ngomong sih gampang ya teman-teman ya, tapi prakteknya itu yang susah di investasi saham. Apalagi ini berhubungan dengan uang. Uang itu kalau kita masukkan di sana setiap hari mengalami kenaikan dan penurunan. Justru itu yang menimbulkan keputusan ya kita emosi gitu sama Mr. Market ini. Dari menurut saya itu susah teman-teman. Jadi at the end lagi kita balik lagi ke strateginya kita. Strategi apa sih yang kita pakai gitu? Kan banyak nih strategi di pasar saham. Mau trading, scalping, investing, segala macam. Kebetulan saya kan di investing nih. Itu ada strateginya lagi. Ada hold forever, ada value, ada workout gitu. Nah banyak nih strateginya. Nah itu baru bisa kita sesuaikan lagi ke strategi tersebut yang mempengaruhi keputusan kita. Nah ini ada yang lucu juga. Jadi kebetulan dia ikut strategi hold forever-nya mentor saya, Bro Putra gitu ya. Terus dia bilang hold forever itu kan lama nih, bisa dipegang 5 tahun sampai 10 tahun. Nah ceritanya dia udah beli selama 4-5 bulan lah, terus sahamnya cukup naik signifikan. Terus dia bilang gimana kalau saya jual dulu. Terus saya jual dulu dan kemudian saya ambil profitnya, saya tunggu beli di harga bawah. Ya itu kalau turun teman-teman ya, kalau sahamnya turun. Tapi kalau kebalikannya, sekarang sahamnya naik, tiba-tiba banyak sentimen positif, market berbalik arah gitu ya. Nah itu gimana teman-teman? Ya akibatnya kita ketinggalan kereta. Malahnya bukan profit makin banyak dan profitnya makin kecil gitu. Atau bahkan amit-amit nih kita bisa beli di pucuk teman-teman. Ya justru kalau ketika udah punya strategi, kita harus tetap di jalan tersebut gitu. Ya konsisten dan komitmen aja sama strategi kita. Jangan malah ambil keputusan yang kadang kita ya sebagai manusia ya, saya sering bertemu mau dimanapun mereka sering membuat aturan sendiri ya. Contohnya saya kan suka olahraga, jaga pola makan. Nah terkadang mereka sudah tahu nih cara olahraga dan jaga pola makannya gimana, dietnya itu harus gimana, makannya itu harus yang banyak proteinnya, kurangi karbohidrat. Nah terkadang di tengah jalan ini kita sebagai manusia ya, saya ketemu di lapangan banyak yang sering bikin aturannya sendiri gitu, dimodif lah istilahnya. Ya akibatnya apa? Hasilnya juga modif teman-teman. Ya itu dari itu saya pengen kasih tahu, ya ngomong sih gampang tapi prakteknya susah ya. Jadi saya jarang sekali kalau udah punya strategi saya nggak mau break the rules lah teman-teman ya, nggak mau melawan aturannya gitu. Kalau memang harus begitu, ya saya lakukannya begitu gitu. Jadi supaya hasilnya maksimal teman-teman. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman masing-masing. Dan kalau kita komit dengan strategi kita, di saham itu ada namanya compounding teman-teman. Yang artinya adalah ketika misalnya nih teman saya si Andre Hakim beli BBHI di harga anggap saja 200 perak ya. Ketika harganya naik ke 6.000 rupiah gitu misalnya ya. Itu kenaikannya kan sekitar 30 kali lipat gitu ya. Tapi ketika misalnya dia beli 200, dia jual di 800 gitu ya. Terus beli lagi di 800, jual di 3.000 misalnya, itu pasti kenaikannya tidak signifikan dari 200 ke 6.000 teman-teman ya. Terkadang memang hold aja nih, kita pegang lama aja itu lebih baik daripada kita nge-trade gitu
Nah, maka dari itu harus disesuaikan kembali sama strateginya gitu. Apalagi yang udah main uang besar gitu ya, pasti nggak bisa gitu teman-teman. Contohnya investor besar seperti Lo Keng Hong gitu ya, kita ngomong di Indonesia aja deh. Uangnya kan udah sekali trade itu seratusan miliar. Nah, dia mana bisa kayak keluar masuk gitu. Makanya dia hold terus kan, jangka panjang. Ketika sahamnya memang naik signifikan, baru pelan-pelan exit, dan exit terus gitu teman-teman. Jadi itu aja saran saya ya, semoga dengan menjawab pertanyaan teman-teman, ini pertanyaan yang paling banyak gitu ya. Kalau bisa dikasih piala nih, nominasi award gitu ya, ini saya kasih pialanya gitu teman-teman. Semoga bisa menjawab teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman boleh komen ya, atau DM saya gitu, supaya next saya bisa jawab pertanyaan teman-teman lagi. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.